Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kabar baik, Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Meskipun kita berjauhan, tapi tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini saya akan mau screen mirror dulu ya, mengenai apa yang akan saya bahas di sini. Untuk itu saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk menyimpulkan gambar yang akan saya kasihkan. Ada dua gambar. Yang pertama gambar mengenai ini, kayaknya insya Allah Bapak Ibu tahu ya. Kemudian yang kedua seperti ini. Saya minta satu aja untuk menyimpulkan kira-kira ini apa yang akan kita bahas. Saya, Pak. Oke, monggo Bu Desrina. Berdasarkan yang saya lihat tersebut, bahwa perkembangan teknologi dari yang tidak tahu menjadi tahu dan serba canggih seperti saat sekarang ini. Oke, Terima kasih. bagus. Wah, jauh udah bisa menebak ya ternyata Bu Desrina mengenai apa yang akan saya bahas ini. Ini saya akan memberikan pertanyaan dari Jamboard tentang bagaimana pendapat pengajar praktik memahami kodrat zaman dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Insya Allah Bapak Ibu pengajar praktik sudah paham ya tentang Ki Hajar Dewantoro mengenai kodrat zaman. Itu kira-kira menurut Bapak Ibu gimana? Terus cara mengaplikasikannya seperti apa? Monggo, gimana Bapak Ibu? Ya, izin Pak Misbah, saya. Oke, Pak Pugu, monggo. Gimana Pak? Ya, baik. Berbicara tentang kodrat zaman, sebenarnya sangat apa ya, konotasi sekali ya. Tapi mungkin secara persepsi saya, bahwasanya dikatakan kodrat zaman itu intinya bahwa zaman kita, era kita selalu berkembang seperti tadi yang sudah diilustrasikan oleh Pak Misbah, bahwasanya mulai dari zaman primitif sampai akhirnya kita mengenal dan mengoperasikan yang namanya teknologi, sehingga paling tidak zaman semakin berubah menuju era kemajuan dan kemutakhirannya, sehingga itulah apa yang harus kita sikapi, yaitu perubahan zaman yang semakin maju dan tentunya disertai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Makanya kita dituntut harus mau berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu mungkin yang dimaksud dengan kodrat zaman. Tentang implementasi atau aplikasinya adalah yang jelas, karena memang sekarang ini zamannya adalah apalagi dikaitkan dengan revolusi industri 4.0, intinya bahwa semuanya itu kita berkiblat kepada teknologi, sehingga tentunya untuk aplikasi-aplikasinya ya tidak jauh dari teknologi, mulai bagaimana kita misalkan seperti yang kita lakukan ini, meskipun di belahan sana, di pulau jauh di sana ada teman kita di Riau, ada di Lampung, tapi kita seakan-akan dekat dengan bisa bertatap muka dengan memanfaatkan teknologi. Itu adalah salah satu implementasinya. Mungkin seperti itu Pak Misbah. Oke, wah itu bagus banget. Memang kita sudah ada di industri 4.0 ya Pak Pugu ya, benar. Kita harus memang bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus kalau menurut Bapak Ibu yang lainnya gimana? Saya minta dua aja. Kurang satu, kira-kira siapa yang mau menjawab mengenai perkembangan zaman? Memahami kodrat zaman dan cara mengaplikasikannya. Monggo Bapak Ibu. Nah ini ada dua gambar.
Ada yang mau menjawab? Monggo, silakan. Pak Rahmat Raisen. Oh, Pak Rahmat Raisen. Monggo Pak Rahmat. Mohon maaf nggak kelihatan. Monggo Pak Rahmat. Ya, terima kasih Pak. Monggo. Pada dasarnya saya setuju dengan pernyataan dari Pak Pugu tadi, bahwa zaman itu perubahan zaman sebuah keniscayaan, Pak. Jadi mau tidak mau tentu zaman itu akan selalu berubah. Bagaimana menyikapinya? Ya kita harus jangan sampai terbawa arus ya. Jadi ikut perubahan zaman, menyesuaikan diri, mampu beradaptasi dengan zaman. Kalau sekarang zamannya zaman industri 4.0, ya kita mengikuti menyesuaikan diri dengan keadaan zaman di era 4.0. Mungkin nanti kedepannya masih ada lagi zaman 5.0, 6.0 dan seterusnya. Jadi bagaimana cara mengaplikasikannya? Jadi kita harus mengikuti zaman tersebut gitu. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Ini yang saya lihat dari jawaban Pak Rahmat dan Pak Pugu ini sangat luar biasa sekali ya, bahwasanya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang mana sekarang sudah ada di era industri 4.0. Kedepannya kita akan menghadapi era industri 5.0. Dan kalau kita sebagai calon guru, sebagai calon pengajar praktik yang mana kita tidak mengikuti perkembangan zaman, katanya Pak Pugu dan Pak Rahmat, kita bisa akan terpojokkan. Kalau istilahnya bahasa Inggrisnya itu adalah miss tomorrow gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya itu jadul gitu ya. Jadi kita harus selalu up to date seperti yang dijelaskan oleh Pak Pugu dan Pak Rahmat. Dan pasti cara mengaplikasikannya ya kita harus mengikuti. Jangan sampai kita hanya nyaman di era kita. Ya udahlah, saya tahunya hanya WA, kita tahunya hanya Facebookan, tapi kita nggak tahu teknologi yang sudah makin berkembang ini. Saya minta nih buat ibu-ibu sekarang, kayaknya tadi yang jawab bapak-bapak, saya minta ibu-ibu aja nih untuk menyimpulkan bagaimana untuk menyimpulkan dari pendapat keduanya nih ibu-ibu. Boleh saya Pak? Oke, monggo. Terima kasih. Monggo Bu Tolinia. Ibu Tolinia, monggo. Sinyal lag tidak bagus, Pak. Oh, sinyalnya lagi lag. Oke, gak apa-apa. Atau langsung di chat gak apa-apa Ibu Tolinia kalau misalnya sinyalnya lag. Bu Desrina mungkin bisa menyimpulkan, atau Bu Tolina sudah bagus wifi-nya? Oke, monggo. Bu Desrina, kayaknya... Sepertinya Bu Tolina sudah mau menjawab, mungkin via chat Pak. Oke. Mungkin saya hanya mau menambahkan saja, mungkin ya guru harus mengikuti perkembangan zaman dan berubah mengikuti perubahan zaman dan menjadi guru yang bisa menerima dengan segala perubahan. Dan harus bersedia dengan konsekuensi dengan perubahan tersebut. Yang kalau menurut saya yang selebihnya nanti mungkin Bu Tolinia sudah menyampaikan via chat. Jadi kesimpulan dari Bu Desrina, kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi sebagai pengajar praktik yang akan mendampingi calon guru penggerak. Nanti pasti di era kita atau di tempat yang akan kita dampingi itu memiliki problem-problem yang berbeda-beda gitu ya Bapak Ibu, pastinya seperti itu. Bu Tolini, apakah mau menyimpulkan juga atau sudah? Ini kayaknya mau ngechat ya Ibu Tolinia. Oke, sambil nunggu chat dari Bu Tolinia, saya hanya memberikan motivasi buat kita semua, khususnya kepada saya sendiri, bahwasanya kita meskipun sudah dikatakan 40 ke atas ya kayaknya, khusus saya yang 35, di atas 40 ke atas, kita juga jangan sampai
kalah dengan anak-anak muda yang atau guru-guru yang masih muda. Karena kalau kita hanya stuck di situ aja, ya gimana Bapak Pugu? Ya, semangat Pak. Oh iya. Kita jangan harus semangat Pak, gitu ya. Kalau ya terima kasih Bapak Pugu. Kalau nggak semangat itu pastinya nanti kita akan dikucilkan Bapak Ibu oleh siswa-siswi kita. Guru ini lo gaptek ya sopo-opo. Jadi kita direndahkan sama mereka. Jangan sampai seperti itu. Karena kita adalah ingarso sungtulodo. Kita yang memberikan contoh kepada mereka. Oke, mungkin itu aja ya yang dari saya. Kelihatannya chat dari Bu Tolinia belum ada karena mungkin ini kesimpulannya pendidikan yang menggunakan semboyan Bapak Ki Hajar Dewantoro selaras dengan perkembangan teknologi. Iya, benar sekali Bu Tolinia. Memang kita mengikuti kodrat zamannya juga. Jadi itu adalah semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro yang menjadi Bapak Indonesia pendidikan kita. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya minta semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Oke, saya minta satu kali bersama-sama ya. Mungkin bisa dihidupkan yaitu suaranya. Kita bilang bersama-sama semangat ya. 1, 2, 3. Semangat. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Mak, suaranya putus-putus. Enggak bisa nih. Ya, terima kasih Bu Tolinia dan yang dari luar pulau dan Bapak Pugu dan Pak Rahmat yang dari Surabaya, Bu Destina yang dari Sumatera. Thank you for your time. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.